Oke, izin share screen. Oke, ini saya akan menjelaskan secara umum tentang interaksi obat dan makanan ya. Saya akan menjelaskan cepat saja. Oke, interaksi obat. Di interaksi obat itu adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa lain. Nah, dari interaksi obat untuk mencapai tempat kerjanya, maka obat itu harus melalui 3 tahap. Yang pertama, fase farmasetik, fase farmakokinetik, kemudian yang terakhir fase farmakodinamik. Nah, jadi interaksi obat yang signifikan yang terjadi pada 2 atau lebih yang digunakan bersama-sama. Ya. Nah, ini adalah penjelasan secara umum yang akan kita pelajari pada interaksi obat dan makanan. Jadi, secara umum obat dan makanan itu tidak bisa kita pisahkan. Bagaimana pengaruhnya, kemudian interaksinya ketika kita mengalami sakit. Karena kita harus tetap memenuhi asupan gizi, asupan makanan dengan baik. Tetapi kita juga harus tetap mengkonsumsi obat yang kita berikan oleh dokter ataupun apoteker. Nah ini ya, jadi ketika obat dan makanan ini masuk dalam tubuh, akan mengalami 3 fase. Fase farmasetik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik. Nah, yang pertama ini ya, fase farmasetik. Ini pada fase ini terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi fase farmasetik. Yang pertama, eh, fase eh, yang pertama adalah compatibility dari obat tersebut. Kemudian solubility dari obat tersebut bagaimana, kemudian stability dari obat itu bagaimana. Kemudian yang kedua, fase farmakokinetik. Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam fase farmakokinetik, maka obat akan mengalami beberapa reaksi. Yang pertama ini adalah fase absorpsi, distribusi, kemudian obat di metabolisme, dan yang terakhir diekskresi, itu hasil metaboliknya. Kemudian yang terakhir adalah fase farmakodinamik. Jadi di fase ini kita dapat mengetahui seberapa besar efek yang akan diberikan oleh obat dan juga efek sampingnya. Nah, dari ketiga fase ini, kita bisa mengetahui outcome secara fisiologis dan outcome dari organ pasiennya. Nah, misal dari sisi outcome fisiologisnya, ini akan terjadi beberapa perubahan. Itu perubahan dari bioavailability-nya, kemudian volume distribusinya, kemudian clearance-nya bagaimana, dan perubahan dari biomarker. Jadi dari obat yang diberikan, baik bersamaan dengan makanan atau tidak, tubuh akan mengalami 3 fase tersebut, yang mana hasilnya atau outcome-nya dilihat dari bioavailability-nya, hasil lab, dan volume distribusi. Kemudian yang terakhir nih outcome-nya adalah dilihat dari pasiennya. Apakah terdapat efek samping, kemudian obat
tersebut kerjanya optimal atau tidak. Kemudian dilihat apakah pasien tersebut berangsur-angsur mengalami kesembuhan atau tidak. Nah, jika konsumsi dari obat tersebut eh, tidak tepat ya, bisa terjadi keracunan atau kesalahan, ataupun juga bisa terjadi penurunan status gizi. Ini penjelasan singkat dari interaksi obat, ya, yang bisa saya jelaskan. Nah, ini adalah 4 fase mekanisme kerja obat secara oral. Ya. Yang pertama, obat ini dipecah di lambung. Yang kedua adalah obat diserap ke darah dan dibawa ke sel target. Eh, ini sedang azan ya di tempat saya. Mungkin kita bisa tunggu sampai azannya selesai dulu ya. Oke. Ini maaf ya kalau misal suara saya agak berisik karena ini ada ponakan saya. Oke, saya izin minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi
stage yang ketiga yaitu respon tubuh terhadap obat dan fungsi kerja obat. Kemudian yang terakhir, obat diskresi melalui ginjal dan kalau melalui ginjal nanti bisa melalui urin ya. Nah, ini yang pertama, fase farmasetik. Di fase ini dipengaruhi oleh pembuatan obat, bentuk sediaan obat, zat yang ditambahkan, yang digunakan. Jadi ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh, itu kondisi dalam tubuh itu akan cenderung sama. Jadi eh, jika ada obat-obat yang memang dia akan larut dan mudah diserap itu biasanya yang bersifat asam. Kemudian ini adalah contoh dalam bentuk tablet. Jadi tablet akan terdegradasi dalam tubuh bentuk granul, kemudian dia akan jadi partikel kecil, kemudian pada akhirnya dia akan terabsorpsi di dalam tubuh. Nah, sama dengan halnya dengan bentuk obat lain yang harapannya dapat terdisintegrasi melalui kemudian terdisolusi, kemudian pada akhirnya akan terabsorpsi pada tubuh. Kemudian fase farmakokinetik ini adalah ditandai dengan perubahan kadar plasma obat, area di bawah kurva AUC, onset aksi, dan waktu paruh. Nah, kalau waktu paruh ini bisa dikatakan sebagai kemampuan suatu obat dalam menyerap dari setengah konsentrasi yang dikonsumsi. Interaksi farmakokinetik diakibatkan oleh perubahan laju atau tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa pada fase farmakokinetik terjadi beberapa perubahan seperti tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk fase ini dihubungkan dengan kemampuan suatu obat untuk mengubah efek obat lain tanpa mengubah sifat-sifat farmakokinetiknya. Oke, nah ini interaksi farmakokinetik ya. Jadi pada tahap absorpsi ini adalah proses masuk obat ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian pada tahap distribusi ini adalah di mana obat berada di dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Jadi setelah obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, obat akan berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh atau bisa terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Nah, untuk obat yang aktif dalam bentuk bebas, dia akan berinteraksi dengan reseptor sel dan bisa menimbulkan respon biologis. Pada tahap absorpsi ini ada berbagai jenis obat. Yang pertama ada obat yang bebas langsung. Jadi dia obat yang bebas ini akan langsung disimpan di dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada obat yang perlu berikatan dengan protein atau albumin untuk bekerja secara aktif. Dan ada juga obat yang bentuknya bebas, eh, perlu yang hanya perlu berikatan dengan reseptor sel untuk menjadi aktif. Dan ada juga bentuk obat yang perlu dimetabolisme ke dalam hati. Nah, untuk proses metabolisme, ini reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologis yang dikalisis oleh enzim menjadi metabolit. Nah, untuk tahap ekskresi ini, jadi obat yang sudah dimetabolisme, sudah diperoleh zat aktifnya, nanti akan diekskresi sebagai hasil metabolismenya melalui ginjal, paru-paru, kulit, air liur, dan feses. Nah, ini contoh interaksi makanan yang meningkatkan interaksi obat. Jadi, contohnya mungkin yang bisa glycefulvin, ini obat yang mudah larut dalam lemak. Jadi, untuk harapannya, untuk aturan minumnya ini,
dikonsumsi bersama dengan makanan yang tinggi lemak. Ini hanya sebagian contoh saja ya. Nah, ini selanjutnya adalah contoh interaksi makanan yang dapat menurunkan interaksi obat. Mungkin salah satunya amoksisilin. Jadi ini dapat mengurangi volume cairan lambung. Maka diharapkan untuk konsumsi obat ini bersamaan dengan minum air putih, tidak dengan makanan atau dengan yang lainnya. Nah, ini efek dan mekanisme obat dalam tubuh. Ini contohnya ada penicillin G. Eh, jadi dia mekanismenya ini adalah menunda pengosongan lambung, degradasi asam lambung, menghambat disolusi. Nah, untuk diharapkannya dia dikonsumsi diminum 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Ini tentu ada alasannya seperti yang saya jelaskan pada fase farmakokinetik. Kemudian fase farmakodinamik. Jadi fase ini adalah untuk mempelajari efek obat dalam tubuh atau jaringan tubuh atau respon biologi ataupun fisiologis dari obat. Nanti obat uh, akan berinteraksi dengan reseptor, kemudian berinteraksi dengan enzim, kemudian ada juga yang kerjanya tidak spesifik. Nah, untuk yang pertama, berinteraksi dengan reseptor. Jadi reseptor yang dapat berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, dan lemak. Ini jika semakin banyak reseptor yang diduduki, eh, maka intensitas efek akan semakin meningkat. Tuh. Jadi ini yang sudah dijelaskan di depan ya. Jika terdapat obat yang perlu berinteraksi dengan reseptor untuk menjadi aktif. Jadi dia perlu reseptor untuk bisa aktif. Kemudian yang kedua itu berinteraksi dengan enzim. Jadi obat dapat menimbulkan efek setelah mengikat enzim yang dikeluarkan oleh tubuh. Contohnya obat diabetes mellitus. Jadi dia memang fungsinya untuk meningkatkan insulin. Nah, ada juga yang misalnya pasien mengkonsumsi obat aspirin dengan jangka waktu yang lama, dia bisa mengakibatkan defisiensi folat. Nah, untuk yang ketiga itu kerjanya tidak spesifik, jadi obat yang bekerja tanpa perlu mengikat reseptor. Misal alkohol mendenaturasi protein, kemudian norit mengikat racun atau nah ini interaksi farmakodinamik ya. Jadi ini adalah 4 efek yang ditimbulkan oleh obat. Yang pertama itu aditif. Jadi artinya eh, ada efek dari kedua obat tersebut. Misalnya obat A dapat eh, mengatasi pusing, kemudian obat B dapat mengatasi demam. Jadi kedua obat ini bekerja atau label kombinasi dan efek pun bagus. Kemudian yang kedua adalah potensiasi, di mana efek A0, efek B1, kemudian efek kombinasinya 2. Jadi walaupun A itu 0, namun efek B ini 1, efek kombinasi dan hasil akhirnya ini berpotensi memberikan efek yang bagus. Jadi misalnya obat A ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada kepala, kalau B mengurangi rasa demam. Tapi artinya juga manfaatnya juga sama, pasien akan sembuh demamnya sekaligus berkurang efek pusingnya. Kemudian yang ketiga adalah sinergisme, di mana efek obat A itu 1, efek B1, kemudian efek kombinasinya menjadi 3. Jadi obat A dan B akan memberikan efek tambahan menjadi 3. Jadi dia sinergis.
Kemudian yang terakhir antagonisme ya. Efek obat A dan B tidak bisa menghasilkan atau memberikan manfaat pada tubuh. Contohnya jika kita mengkonsumsi eh, obat flu dan obat batuk bersamaan, maka dampak dan kerjanya itu akan antagonis. Karena kedua obat tersebut memiliki atau tidak memberikan fungsi jika diminum bersamaan. Nah, dari fase interaksi farmakodinamik ini, harapannya kita bisa memperhatikan bagaimana mengkonsumsi obat dengan benar, yaitu kapan obat itu dikonsumsi dengan makanan ataupun kapan obat itu dikonsumsi sebelum makan, kemudian kapan obat itu dikonsumsi sudah makan, kemudian eh, kapan obat itu dikonsumsi bersama dengan obat lain, itu dikonsumsi dengan obat lain atau harus diberikan jeda dalam konsumsi dengan obat lain. Itu pentingnya kita belajar fase farmakodinamik. Ini merupakan interaksi obat eh, dan makanan, interaksi penting. Ini salah satunya eritromisin ya, eritromisin ya. Jadi termasuk obat yang perlu diperhatikan dalam konsumsinya sehingga untuk rekomendasi konsumsinya ini berselang 2 jam diminum saat kosong atau konsisten pada saat yang sama setiap hari. Karena dia efeknya akan berkurang jika dia dikonsumsi bersama dengan makanan. Ini penyebab interaksi obat dan makanan. Ini ada 6 ya. Pertama ini perubahan aktivitas lambung dan usus. Kemudian yang kedua perubahan pH, sekresi asam, dan produksi empat b. Jadi jelas ya, jika pH yang asam, kemudian ada obat yang sifatnya juga asam, akan mudah diserap. Jika sifat obat tersebut basa, maka eh, dia akan sulit untuk diserap. Kemudian yang ketiga itu perubahan suplai darah di mukosa saluran cerna. Jadi ada aliran darah di mukosa eh, itu baik. Kemudian eh, kalau aliran darah di mukosa itu baik, maka kerja dari obat itu juga baik. Dan tentu distribusi dari obat tersebut juga baik ya di dalam tubuh. Yang keempat, dipengaruhi absorpsi obat oleh proses absorpsi. Jadi dari obat sendiri itu memang kemampuan untuk absorpsinya itu berbeda-beda. Kemudian yang kelima, dipengaruhi oleh proses transport aktif obat oleh makanan. Jadi peran makanan yang dapat membantu proses transport aktif atau sebaliknya. Yang terakhir, perubahan biotransformasi dan eliminasi. Jadi ini harapannya perubahan-perubahan ini bisa diatasi supaya tidak terjadi interaksi obat dengan makanan. Oke, mungkin itu ya penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Bu, saya ada pertanyaan. Eh, untuk yang interaksi obat tadi yang sinergisme itu yang jadinya A plus B jadi 3 itu gimana, Bu? Contohnya. Masih. Ya, jadi untuk sinergisme sendiri ya, karena efek A misalnya satu, kemudian efek B satu. Jadi untuk jadi ya contohnya misalnya obat A ini bisa menghilangkan eh, efek pusing, kemudian efek B ini bisa menghilangkan demam. Nah ini ternyata dia eh, pada kondisi diminum oleh pasien itu ternyata bisa memberikan efek lainnya.
gitu. Karena dia sinergis ya. Jadi tidak hanya menghilangkan demam dan pusing saja gitu. Karena dia hasilnya menjadi tiga. Makasih, Bu. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan presentasi ya, supaya kuliah praktikum pada sore hari ini mungkin selesai ya. Karena ini kalau saya lihat udah ada lemes nih. Masih semangat. Oke, kalau gitu saya mulai dari kelompok berapa ya? Kan ini hari ini tanggal 13 bulan 2. Mungkin kelompok satu dari kelas A ya. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 3 dari kelas A lagi. Maaf ya Bu, ini laptopnya agak lemot dikit. Ya, it's okay. Nah, udah ini. Monggo silakan. Baik, selamat sore Bu Atika dan juga teman-teman semua. Di sini saya perwakilan kelompok satu izin membuka presentasi. Jadi topik yang kita bahas yaitu ada interaksi obat allopurinol dengan sirsak pada penyakit hiperurisemia. Bisa di next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, yang pertama hiperurisemia. Jadi hiperurisemia itu merupakan kondisi di mana kadar asam urat di dalam darah itu tinggi. Nah, asam urat sendiri itu merupakan penyakit sendi di mana terjadi penumpukan asam urat di dalam tubuh secara berlebihan. Jadi bisa diakibatkan oleh produksi yang meningkat, pembuangan melalui ginjal yang menurun, atau peningkatan asupan makanan yang tinggi purin. Gejala dari asam urat atau hiperurisemia ini sendiri diantaranya itu ada sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya pada saat malam hari. Nah, untuk batas normal dari asam urat sendiri itu untuk pria batasnya 7 miligram, untuk yang wanita di bawah 6 miligram. Baik, yang selanjutnya ada obat allopurinol, yaitu obat allopurinol merupakan salah satu obat untuk mengatasi asam urat pada tubuh. Nah, obat allopurinol sendiri ini bekerja dengan cara menghambat santin oksidase analog basa purin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan tubuh akan metabolisme oksipurinol atau alozantin yang mempunyai dampak sebagai inhibitor kerja